Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Setelah semalam timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong bisa menahan imbang tim Arab Saudi yang di bawah pelatih dari Roberto Mancini dengan skor 1-1. Lihat juga ada debut dari Martin Paes ini, dimana hampir blunder, bahkan udah blunder, tapi dia berhasil istilahnya Tanggung jawab dia. Tanggung jawab Laki ya. dia, maco. Laki banget ya. Ini adalah kategori suami yang dicari-cari. Berbuat salah tanggung jawab langsung di tempat gitu kan. Gak banyak bicara. Atau tenang. mungkin dia emang mau uji ngeprank doang, mau uji emang skill dia lawan Arab, mungkin disangka oh nih orang debutnya akan hancur, atau mungkin haters di dalam negeri yang mungkin ini kiper naturalisasi akan hancur di debut pertamanya. Ternyata bisa membayar kesalahan lewat save penalti. Gimana menurut kalian debut dari Martin Paes? Kayaknya apa ya, salah satu debut terbaik ya di timnas yang mungkin pernah gua ingat, karena kita tahu kiper adalah posisi yang kita udah coba beberapa kiper ya di timnas. Emang kalau kita bicara kiper tanpa merendahkan Hernando dan Nadio ya, mereka berdua adalah kiper bagus, tapi mungkin ada level tertentu yang dimana kita membutuhkan seorang kiper yang emang pengalamannya adalah internasional. Pengalamannya adalah kiper yang pernah menahan tembakannya Messi, yang main bersama Bernardeschi, yang main bersama pemain-pemain terbaik lain di Amerika Serikat. Kalau emang kita dari awal lihat bagaimana ketenangan dia yang ngegocek itu, yang Cruyff turn di awal tuh udah kelihatan, wah ini orang distribusinya bagus. Tadi Bes sudah bilang bagaimana kiper sekarang nggak dinilai dari shot stopping tapi juga dari distribusi. Pas ya, jadi kita udah pastikan itu pas ya. Kemarin di KPI juga pas. Betul. Bagaimana distribusi itu penting, kita lihat dalam build up kemarin dia juga sangat tenang. Tapi dia juga ngeliat kondisi. Jadi kalau ketika teman-teman yang udah terkepung, dia bisa nendang dan tendangannya jauh banget. Itu tendangannya tinggi dan jauh itu menurut gue jadi salah satu opsi outball juga yang sangat bagus. Jadi nggak selalu short ball, tapi ketika diperlukan dia bisa langsung long penetrative ball ke depan. Dan kalau gue ngelihat kemarin kan gue juga bikin reviewnya, kalau gue lihat kemarin penaltinya keren, nahan penaltinya keren banget. Tapi menurut gue save one on one-nya dia itu juga jauh lebih keren. Gila sih. Itu udah terakhir gue udah angkat tangan, udah mati, udah nggak bisa. Semua perjuangan teman-teman itu setelah 1 jam nggak diserang sama sekali. Tiba-tiba bolong. Sejak kapan tuh? Sejak 1 jam itu kenapa? Setelah ada pemain diganti atau siapa? Akhirnya jadi banyak bolongnya. Apa yang Karena ada pergantian dari Arab Saudi. Itu ya. Nggak, tapi kan kalau ngomongin soal distribusi pada akhirnya itu kan kadang-kadang kiper yang jago distribusi terlalu pede dan akhirnya dia juga membuat kesalahan sendiri walaupun pada akhirnya dibayar. Menurut lo harusnya dia bisa lebih cermat lagi nggak sih kemarin untuk dalam mengambil keputusan? Kalau menurut gue itu resiko yang diambil oleh kiper ya, dan menurut gue wajar banget dia bikin salah dan dia bayar kesalahannya itu langsung. Dia pasti akan tetap mengulangi itu lagi. Nanti lawan Australia, ketika dia di press tinggi, dia pasti akan tetap kontrol bola, nunggu striker Australia datang baru dia tendang. Kenapa? Karena dalam sepak bola prinsip permainan kita selalu butuh +1. Dan selama ini +1 yang kita cari-cari selama ini itu adalah kiper. Makanya sekarang kiper banyak ikut rondo, ikut possession game. Salah satunya alasannya adalah supaya mereka bisa keluar ketika di pressure. Kualitas Martin Paes ini kan bagus banget memang. Berarti patut kita kasih pujian juga buat tim scoutingnya federasi yang berhasil melakukan transfer bagus. Kiper dari Amerika sebelum dia jadi WNI, kita udah lihat kan videonya kan seliweran di media sosial, dia saving, dia apa. Jadi ketika dia datang ke sini kita udah nggak kaget, kita udah expect apa yang bakal kita dapatkan. Dan memang seperti itu. Tadi Firzi udah bilang di menit-menit terakhir itu menurut gua benar-benar momennya dia. Oke, dari Martin Paes kita geser dikit ke depannya, ada Rizky Ridho di antara nama-nama yang mungkin dari diaspora gitu ya. Rizky Ridho berhasil stay di sana walaupun mungkin kemarin waktu Asnawi nggak ada dia megang ban kaptennya juga akhirnya dilengserkan ke tempat lain, tapi dia tetap stay di sana juga mainnya punya leadership material walaupun tanpa ban kapten gitu kan. Ya emang bagus dia leadership, dan kalau kita lihat emang dia udah terbiasa dengan formasi 3-4-3 dengan formasi Persija juga gitu soalnya. Mainnya seperti itu dan dia sangat nyaman. Kita lihat beberapa kali interceptnya juga sangat bagus. Gak kita lihat yang penting juga komunikasi ya, karena kita lihat berapa kali Jair sama Rizky selain
dimarahin tapi komunikasi intens itu ada, Dav. Jadi mereka berkomunikasi, mereka memastikan bahwa siapa marking siapa. Emang kecolongannya cuma satu momen itu aja ketika Saudi Arabia bisa mencetak gol penyama kedudukan, di mana satu pemain turn terus dua si Rizky sama si Jai jadi kebingungan lah. Jadi akhirnya turn jadi satu pemain itu lepas. Selain itu untuk bermain di Jeddah ya, untuk bermain di hadapan 60.000 supporter yang luar biasa, King Abdullah Sport City juga venue di mana Arab Saudi nggak pernah kalah sejak 2014 dan kita bisa leading dulu lawan tim yang udah 7 kali main di Piala Dunia. Menghadapi penyerang-penyerang yang udah kenyang pengalaman di Piala Dunia, Piala Asia. Menurut gue ini adalah hasil yang sangat luar biasa dan juga penampilan rear guard itu sih, rear guard action lah istilahnya. Bang Jai motorin tapi Rizky dan Calvin di sisi kiri itu juga bagus banget. Rizky Ridho ini kan produk Liga Indonesia. Kita tahu sebelum dia main di Persija dia mainnya di Persebaya. Dan di Persebaya dia main di namanya Elite Pro Academy. Istilahnya under 23, under 20 league-nya. Istilahnya juga bahwa Indonesia ini masih bisa gitu memproduksi pemain-pemain lokal yang berkualitas kalau misalnya disupport dan dikasih kesempatan di liganya. Jadi Rizky Ridho kemarin baru membuktikan bahwa dia dari Liga Indonesia bermain di Persija Jakarta walaupun musim lalu nggak begitu bagus performa klubnya, tetapi tahun ini kayaknya menurut gue salah satu kandidat juara Liga Indonesia Persija ya karena memang bagus. Tahun ini bagus banget. Di awal ya kemarin juga bagus. Dia membawa performanya di klub. Jadi kapten juga boleh ya Persija. Dia bawa performanya klub ke tim nasional nggak mengecewakan dan menurut gue dia tenang dan kita nggak boleh lupa juga dia adalah generasi pertamanya Sintayong. Awal-awal Sintayong latih Kroasia dulu ya masih tur-tur Kroasia kemana dan juga umurnya masih muda. Jadi nggak salah kualitasnya ada juga dia salah satu pemain termahal juga kan di Indonesia. Nah, tapi kalau soal kualitas gue juga dari dulu dia debut sampai sekarang gue ajaib sih sampai sekarang jadi kapten Jai Izes ini Panjayadi Izes ya karena ini tiba-tiba jadi kapten tapi emang dia dari awal dia debut tuh udah kelihatan walaupun dia nggak megang ban kapten dia leadershipnya vokalnya sudah kerasa ketika ada pemain lagi friksi mau ribut dia langsung menengahi lari cepat dan dia juga udah mencetak gol debut juga kan waktu itu di awal-awal. Artinya apakah memang ini kualitas dari yaitu internasional Serie A yang memang dibutuhkan di back kita gitu. Mungkin Jody Amat sebenarnya dulu punya material itu tapi belakangan Jody Amat sudah mulai menurun dan juga cedera juga faktor umur juga dan Jai bisa mengganti atau mengisi kekosongan leadership di belakang sana. Faktor liga juga dia main di liga mana? Iya, sekarang JDT. Firzi baru kesana seneng deh. Pasang lagi nomornya. Gimana lihat leadership dari seorang Jai? Apakah ini jadi kapten permanen menurut? Di Venezia jadi kapten kan? Kemarin waktu lawan itu ya. Venezia dia salah satu pemain terpenting lah karena ketika Jai di scoring pertandingan pertama lawan Lazio penggantinya tuh katro banget malah bikin kesalahan pemain Austria. Dan levelnya emang dia ketika bermain di Venezia dia adalah hampir selalu starter dan hampir selalu bermain 90 menit ya. Leadership di sini bagus, ketenangan bagaimana yang dia menangin tackle yang akhirnya keluar terus kita dapat throw in itu yang udah dalam situasi 1-on-1 tuh bagus banget menurut gua. Dan dia bukan hanya tinggi tapi dia punya speed dan ini kombinasi bagus dan dia punya passing yang bagus karena kalau kita lihat outball dia untuk memulai fase pertama serangan itu tuh bagus banget. Dia bukan hanya sekedar melepas bola random ke sisi kiri, sisi kanan, tapi dia bolanya presisi dan datar dan kenceng gitu. Dan ini yang dibutuhkan. Dari situ bisa dapat outball, tinggal bagaimana ya pemain-pemain depan untuk menahan bola. Menurut gue masih bisa ditingkatin di pertandingan ke depannya gitu karena outball dari belakang itu udah bagus banget dan dia main di Venezia juga, main 3 back juga dan dia main di tengah juga di Venezia. Jadi emang kita punya pemain-pemain bertahan yang di level klub pun mereka memainkan sistem yang sama dan ini adalah suatu keunggulan masif bagi timnas Indonesia. Nah kalau ngomongin ke depan nih ada Wak Haji, menurut gua ini orang gila sih. Dia tinggi banget ya. Duel-duelnya hampir selalu menang, bahkan di duel-duel udara juga bisa nge-clutch bola. Tapi memang menurut kalian kemarin apa yang kurang? Apakah memang kurang tandem yang bisa membuat Wak Haji juga bermain lebih lepas kemarin? Kalau menurut gue kurang ada support dari kiri karena kebanyakan si Calvin Verdonga lebih fokus dalam bertahan kemarin dari LCB ya. Terus juga Nathan juga. Maksudnya kan biasanya mereka berdua tuh bisa overlap. Terus kita lihat juga kan dia kebanyakan sendiri di situ, dia kebanyakan 1 lawan 1. Sebenarnya bisa dilakukan 2 lawan 1. Tetapi balik lagi kita lihat tadi malam strategi dari Coach Sintayong berhasil berjalan dan salah satu pionirnya, triggernya, orang yang memulai
pressure adalah si Mangun. Ragnar Mangun. Kenapa? Karena ya tadi malam babak pertama khususnya Saudi Arabia menurut gua nothing. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Mereka Martin Paes nggak mereka ngapa-ngapain kayak gitu ya. mereka kayak anak sekolahan yang besoknya ujian nggak belajar malamnya. Iya. Oke. Sedangkan Indonesia malamnya udah belajar, bahkan belajarnya udah dari 2 hari sebelumnya. Dan akhirnya mereka ketika dihadapkan dengan ujian itu mereka siap. Itulah Indonesia yang gue lihat tadi malam, dan itu dimulai dari Ragnar, dari Rafa. Rafa masih muda, tetapi dia udah ngerti, udah tahu Cara kapan pressing. ngepres, siapa yang dipres. Karena pressure nggak bisa ngasal, nggak bisa kita bola ke kanan kita ke kanan, bola ke kiri kita ke kiri, bola ke kanan striker ke kanan, bola ke kiri sayap kiri yang ngepres center back-nya misalnya, dan Indonesia melakukan itu dengan baik. Dan balik lagi ke J.I.J.S, nggak bisa kita ngepres, 3 orang di depan nggak bisa ngepres kalau di belakang nggak ada yang nge-push. Kalau di belakang takut, aduh nanti kita kena counter sama Arab, kita tunggu aja deh di depan gawang seperti Indonesia pada masa lalu. Oke. Space-nya terlalu besar ya. Sekarang ada orang itu, ada leader itu. Makanya menurut gua kenapa dia juga jadi kapten, karena dia bisa komunikasi. Bahasa sepak bola itu nggak harus bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau bahasa Belanda, tetapi kayak up, left, right, dan itu kayak udah bisa lakukan Universal lah, dengan bahasa dia universal, dengan baik, dengan mendorong garis lini pertahanan itu sampai tinggi. Memang beresiko, tetapi ya ini namanya sepak bola. Kalau kita nggak ngambil resiko ya, kalau nggak seri ya kalah kita kan. Indonesia tadi malam gue yakin juga targetnya adalah menang. Betul, karena kemarin harusnya kita bisa menang juga tuh ya. Ada Tapi chance ya menang ya. nah, Di pertanyaan gue kan transisi- kemarin perdebatannya juga adalah seorang Rafael Struijk ya, mungkin mendapatkan kritikan. Ada juga yang membela karena untuk menjalani strategi dari ST itu nggak gampang, untuk bisa melakukan pemain yang ngerti bagaimana harus pressingnya. Tapi ada lagi yang juga bilang di sisi lain ya, kodratnya seorang striker ujung-ujungnya ya lu juga harus tetap bisa mencetak gol. Yes. Nah, menurut kalian apakah memang Rafael Struijk tidak ada pengganti yang sepadan untuk bisa menggantikan posisi dia saat ini yang ada dipanggil STY sekarang? Iya, kalau sebenarnya kita lihat kalau STY pingin striker mobile kan sebenarnya Dimas itu juga bermain lebih mobile ya di Tapi Persib cedera sekarang kemarin ini. ya? Cedera dia. Iya cedera, tapi dia bisa jadi opsi. Sementara kalau kita lihat emang buat hoki ini mungkin 1-2 level masih lebih tinggi lah. Dia Iya. perlu waktu untuk mengejar level ini. Betul. Ramadan memang static number 9 yang kita perlukan juga tergantung match situation Iya, kayak variasi, apa. opsi. Penalty box striker kita perlu. Tapi emang work rate-nya Rafael kan tinggi banget. Tinggi. Dia selalu nyari channel, dia selalu berusaha menahan bola. Kombinasi dia dengan Witan kemarin juga bagus. Dia sempat one to sama Witan, dan pengertian itu mulai tumbuh di antara mereka. Dan si Egy juga waktu itu sempat nanya ke dia juga bagaimana dia dengan Strike, bagaimana kerjasama dia, bahwa ya mereka itu di antara mereka sebenarnya saling komunikasi juga di luar lawan. Kalau misalnya saya megang bola mulai cut inside, Rafael sukanya lari kemana, pilihan larinya gimana, preferensinya dapat bola di kaki atau bola terobosan. Itu di antara mereka sebenarnya udah ada terus-terusan dialog gitu, dan ini sangat bagus sekali. Artinya komunikasi jalan, komunikasi lancar. Memang kita nggak bisa mengeliminir fakta bahwa lawan kita kemarin emang level kelas dunia ya, Yes. yang udah main di Piala Dunia, jadi pasti akan sulit. Kita nggak bisa melihat bahwa oh ini mereka gimana sih ngoperannya di sepertiga akhir kok salah-salah mulu ya, karena emang pressure yang dikasih, apalagi setelah si Saud Abdul Hamid itu masuk, wingback mereka kan kenceng banget. Mereka bisa memberikan pressure ke para penyerang kita. Tapi dengan apa yang udah kita tunjukkan kemarin, ya nggak salah kalau si Coach Shin akhirnya bilang setelah pertandingan bahwa akhirnya dia merasa pede untuk mengatakan bahwa kami adalah ini kuda hitam. Kuda hitam ya. Nah itu, dan juga kita ngomongin ada satu nama lagi, itu Sandy Walsh. Ini cukup lama udah gabung tapi Udah susah mulai mendapatkan tempat posisinya utama ya. Kadang-kadang jadi main tengah, jadi gelandang bertahan, Jadi jadi center back back tengah Kadang-kadang kanan. nyetirin Alvino. Jadi ya, jadi sayap kanan juga, jadi bestinya teman-teman pemain bola juga. Dan kemarin akhirnya dia ada di posisi kanan lumayan, udah berapa kali nih jadi starter. Apakah ini akan menjadi posisi permanen di bawah SC? Menurut kalian back kanan ini menjadi milik dia untuk wingback ya? Sandy Walsh ini agak unik karena dari 2018 era Los Milla dia udah dikontak sebenarnya itu udah mulai ada initial contact buat menaturalisasi dia, dan waktu itu posisinya adalah bek kanan. Betul. Luis Milla cabut, masuk Simon juga masih lanjut untuk komunikasi. Terus akhirnya pas zamannya ketum Pak Iwan Bule baru terrealisasi dia bisa jadi warga negara. Akhirnya Pak Erik terakhir ketika dia debut kan dia mau debut nggak debut kan Berapa kali tertunda cedera. ada cedera, ada halangan dan lain-lain. Baru sekarang mungkin setahun inilah menurut gua ini adalah tahunnya Sandy Walsh. Dimulai dari kemarin lawan Vietnam dan yang lainnya dia salah satu bintang.
Kelebihannya dia adalah dia natural posisinya adalah bek kanan, dia lebih stabil. Tetapi jangan lupa tadi malam memang yang nendang si Ragnar, Mantul. tetapi kan mantul ke dia. Untuk bisa ada di posisi itu nggak gampang. Benar. Itu dia nggak lakuin overlap. Dia yang dilakukan adalah dia adalah lari ke dalam, yang Decoy biasa dia. kita sebut dengan underlap. Iya. Dan itu di City udah sering banget kita lihat, atau di Liga Inggris bahkan Trent Alexander-Arnold pas lawan MU dia masuknya ke dalam underlap. Dan menurut gue ya karena pengalaman yang dia punya, terus menit bermain di Eropa juga banyak, bukan cuma musim ini tapi musim-musim sebelumnya juga dia udah rutin bermain, istilahnya pemahaman taktik, variasi taktik dia udah lebih paham. Makanya menurut gue ya bek kanan Indonesia sekarang udah dia kalau mau main yang stabil, nggak mau terlalu bertahan, nggak mau terlalu menyerang. Ketika dia ngasih opsi menyerang pun dia bisa lakukan underlap itu tadi dan berhasil menurut gue. Dan dia dicoba beberapa posisi kan. Jadi football intelligence-nya juga diuji nih sama Sintayong. Dia main di sisi bek kanan tengah, Gelandang dia misalnya. main gelandang. Kayaknya kalau nggak salah lawan Argentina dia main sedikit nomor 6 deh. Atau dia di sayap kanan gantian dengan Asnawi. Kalau kita lihat perbedaannya emang Sandy itu lebih punya kontrol ya, kontrolnya ketimbang Asnawi. Kalau Asnawi kan lebih eksplosif. Bagus, tergantung game situation juga perlunya pemain yang kayak apa. Dan untuk punya dua pemain yang notabene menempati posisi sama tapi karakter permainan berbeda, menurut gue ini adalah suatu hal yang sangat positif gitu. Jadi pemain mereka berdua menempati satu posisi tapi karakteristik mereka berbeda, jadi bisa disesuaikan mau masukin yang mana tergantung lawannya lebih rendah kita apa lebih sulit. Makin banyak pemain di posisi itu makin bagus gue bilang. Dan kita udah lama nggak melihat seorang Marcelino tidak ada di starting lineup ketika di partai-partai penting ya. Mungkin kalau di partai yang nggak penting mungkin dia diistirahatkan masuk babak kedua, itu mungkin biasa. Tapi kemarin lawan Arab kita melihat biasanya jarang melihat ada Marcelino tidak ada di starting lineup. Menurut kalian tidak adanya Marcelino atau ada Marcelino menurut kalian sengaruh apa menurut kalian? Sengaruh itu sebenarnya, dan itu tergantung dari tadi keinginan pelatih di awal pertandingan. Dan keinginan Sintayong menurut gue di awal pertandingan melawan Arab Saudi adalah melakukan press di atas, dan yang ngelakuin press adalah sayap. Dan dua sayap yang dipakai adalah sayap murni kalau menurut gue, Witan Sulaiman sama Ragnar. Dua-duanya itu bisa nyerang orang ketika dia pegang bola untuk ngepres itu wide. Sedangkan Marcelino posisinya kalau ditaruh lebih di dalam. Kalau untuk fungsi sebagai pressure menurut gua kurang. Jadi menurut gua pilihan balik lagi tadi Virzi juga udah bilang bahwa tergantung lawannya siapa. Mungkin kalau lawannya feeling gua China, terus mainnya di GBK, bisa kita pakai si Marcelino. Lawan Australia nanti berarti enggak ya? Lawan Australia nanti. Lawan Australia nanti dibahas di yang kedua. Sekarang. Oke. Tapi waktu kemarin masuk Marcelino menurut kalau kalian? gue bilang Marcelino ini gue nggak tahu di Oxford dia kayak gimana, tapi Oxford itu harus mastiin dia dapat game time. Either itu dipinjemin atau gue nggak tahu main di PL2 Premier League 2 usia mudanya. Tapi nih anak Marcelino kan dia udah kehilangan banyak waktu tuh di Dainze, dia nggak main berapa kali, kalaupun main menit 93, 90. Sayang perkembangannya. Mungkin dia coba ya setahun lagi. Tapi kalau misalnya enggak, mendingan dia kayak Asnawi main di Thailand. Menurut gue yang liga atau Jepang. Menurut gue Jepang. Atau Jepang kasta kedua. Tapi pastiin dia starter, jangan hanya dia main di Jepang lebih liganya tentu lebih tinggi dari Thailand, tapi dia nggak bisa jadi starter. Juga. Mendingan dia main di liga yang di atas Liga Indonesia atau balik Liga Indonesia nggak apa-apa, asal starter. Jangan sampai kesalahannya Arab Saudi kita lakukan juga. Training fitness dengan game fitness itu berbeda. Setiap pelatih pasti akan coba ngasih game fitness ke pemain-pemain cadangannya dengan bikin friendly game, dengan bikin internal game. Tetapi itu nggak cukup karena game fitness itu beda. Lu ada sporter, lu persiapan, lu tegang, lu ini. Itu yang menurut gue yang nggak didapat oleh Marcelino setahun terakhir. Dan setuju si Asnawi kita lihat awal musim di Thailand agak struggle. Sekarang main terus, menang terus. Jangan salah, tiba-tiba nanti Port bisa juara loh. Iya benar. Dan ini Mancini kan mengkomplain hal yang sama kan. Dia bilang para pemain starter saya itu nggak bisa dapat game time di klub mereka masing-masing. Karena Liga Arab Saudi selama 2 musim terakhir mereka mengeluarkan 1,5 miliar euro untuk datengin pemain-pemain kelas atas Eropa. Tapi dampaknya adalah pemain-pemain lokal mereka yang jadi pemain kunci itu justru nggak dapat game time di klub mereka. Mereka punya peraturan, gue WhatsApp tadi kawan gue yang ada di Arab Saudi. Mereka punya peraturan 8 pemain asing bisa langsung main di liga. Di Indonesia kan 8 pemain asing, tetapi yang main 6. Di Arab Saudi lu bisa sign 10, tetapi yang main 8.
Jadi istilahnya pemain 3/4 Arab Saudinya cuma 3. 3/4 tim lah udah. Nah, kipernya yang tadi malam aja itu kiper Al Hilal nggak main Pak, kan Bono. Iya, nggak main. Iya, 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 benar. Terus gimana pemain-pemain yang lain? Mungkin dari yang tadi malam yang rutin dapat menit bermain ya kaptennya Salim Al-Dawsari. Iya, dan itu semua adalah pemain domestik ya. Skuad Ya. Arab Saudi ini main semua domestik kecuali si Saud Abdul Hamid itu. Itu dia juga baru pindah ke AS Roma, belum main juga. Belum main. Dan bisa jadi dia juga Nggak cadangan main. di Roma, iya. Jadi memang problem buat Arab Saudi sekarang itu. Terlepas juga dari Mancini yang kabarnya nggak terlalu disukai sama supporter sepak bola di sana ya, karena memang track record dia jelek, timnya main jelek. Tadi Bes sudah bilang kayak mereka mau ujian tapi nggak siap. Berapa kali mereka ngoper keluar Iya, gitu. iya, iya. Ini yang parah sekali. Arab Saudi ini pelajar pinter, murid pinter Ji. Hmm. Dia ujian besok dia nggak belajar. Wah. Akhirnya bingung dia kan. Sejam pertama bingung. Kayak pertandingan tadi malam, babak pertama bingung. Main babak kedua, emang dasarnya orangnya pinter. Akhirnya dia punya akal. Salim Al-Dawsari lebih turun jemput bola, akhirnya pemain Indonesia ikut ketarik. Said lebih tinggi di atas yang bek kanannya. Ya dengan mungkin pengalamannya dia sebagai pelatih di timnas Italia, pemain Sampdoria, terus juga Ada pinternya lah di ya. City juga ya pinter juga, akhirnya dia bisa counter strateginya Sintayong di babak kedua. Ya. Tetapi mungkin itu nggak cukup di mata supporter Arab Pastilah. Saudi. Mungkin targetnya Arab Saudi adalah peringkat 1 di fase grup ini dengan cara mengalahkan Jepang. Tetapi kalau Lawan Indonesia mainnya kayak ya. tadi malam, lawan Indonesia aja nggak bisa menang, gimana lawan Jepang masih ada Sementara Jepang menang Australia. 7-0. Sementara Gila. Jepang menang 7-0, sangat meyakinkan, nggak ada ampun. Udah Ngeri berapa juga. tuh? Tambah terus, tambah Gila terus, banget tambah sih terus. Jepang ya. Ngeri anjir. Oke, itu dia. Yang pasti kita sekali lagi apresiasi untuk para pemain kita yang bermain ciamik saat menghadapi Arab Saudi. Salah satu cara untuk mengapresiasinya adalah jangan lupa untuk voting, karena ada 2 nominasi yang masuk ke dalam Santini Jebret Media Award. Ada Sintayong sebagai pelatih terbaik dan juga ada Rizky Ridho sebagai atlet pria terfavorit. Ini dia, boleh banget dicek aja langsung stepnya, langsung akses aja di jebretmedia.com. Itu dia, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.